Kenapa orang Palestina mau mati-matian berjuang untuk tanah sucinya? Dia korbankan semua yang dia miliki. Orang Palestina tuh, dia korbankan hartanya, istrinya, anak-anaknya, semua yang dia punya, jiwa, raga, darahnya dia korbanin untuk yang namanya Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena mereka tahu. Kita karena nggak tahu, akhirnya kita lempeng-lempeng baik. Akan baiklah. Cicing baik. Mereka tahu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, laisa ma'ahu ilahun ghairuh, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ikhtaru linutfikum al-mawadhi'a salihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhu nabiyuna al-karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ahibba'il kiram, yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para alimul ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, para tuan-tuan guru yang tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami tak kami sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan guru-guru kita, para alimul ulama, para asatidzah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan dan diberkahi dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan juga saya sampaikan kepada segenap tokoh masyarakat setempat, sesepuh masyarakat, aparatur pemerintahan, baik sipilnya maupun TNI Polri-nya. Wabil khusus salam penghormatan saya sampaikan kepada Bapak Dedi dan Ibu Sa'adah Herni, yang mana hari ini melaksanakan yakni pernikahan putrinya. Semoga kedua belah mempelai diberkahi dalam rumah tangganya. Pengantin laki, pengantin perempuan, Allah Ta'ala naungi dengan rahmatnya, dimudahkan dalam segala macam urusannya di dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah
Tadi sudah kita dengarkan bersama tausiah yang padat manfaat disampaikan oleh guru kita yang dari Menes. Kita doakan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua di dunia hingga akhirat kelak. Pada kesempatan kali ini saya langsung saja pada poin pembahasan saya, bahwasannya kita umat Islam di dalam ini kita ambil hikmah aja, bagaimana kita bisa menyiapkan generasi yang baik ke depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaknya kalian, terima kasih, hendaknya kalian takut, yakhsha, takut apabila nanti kalian meninggalkan keturunan, zurriyatan dhi'afan, meninggalkan keturunan dhi'afan yang lemah-lemah. Khafu alaihim, takuti mereka, takuti kalau mereka jadi orang-orang lemah. Artinya lemah iman, lemah mental, lemah ilmu, lemah akhlak. Takuti nanti mereka itu. Falyattaqullah, hendaknya bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, hendaknya tetap menyampaikan kalimat yang benar. Fungsi daripada pernikahan, diharapkan dalam pernikahan ini adanya ketersambungan khilafatullah fil ard, adanya khalifatullah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah artinya kaki tangan Allah di muka bumi. Maksudnya orang-orang yang ditugaskan Allah membangun bumi. Bagaimana bisa membangun bumi kalau ilmunya nggak ada? Bagaimana membangun bumi kalau ternyata imannya nggak ada? Bisa membangun tapi nggak punya iman. Bangunnya atas dasar apa? Kita di bumi Allah ini, milik Allah ini semua. Kalau nggak ada imannya, besar kemungkinan ngaco larinya. Lah, rumah tangga inilah tempatnya kita menciptakan generasi muslim. Para ahli hikmah mengatakan, orang yang bijak mengatakan, innal baita qal'atun min qila'i hadhil aqidah. Rumah tangga itu adalah qal'ah. Qal'ah ini artinya benteng. Min qila'i hadhil aqidah, salah satu benteng daripada benteng agama. Rumah tangga. Dari rumah tangga akan lahir keturunan muslim semua. Muslim semua lahirnya dari orang Islam. Orang Kristen keturunannya Kristen semua. Orang Hindu berumah tangga, Hindu semua. Orang Buddha berumah tangga, Buddha semua. Makanya kita orang Islam dalam berumah tangga kudu bener ilmunya, belajari masing-masing hak-hak suami, hak-hak istri, kewajiban-kewajiban suami, kewajiban-kewajiban istri, lalu tawakal 'ala Allah.
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat pertama tadi kita khawatir kalau nanti umat Islam lemah iman, keturunannya jadi lemah iman, nggak dididik agama yang benar, nggak dididik Islam yang benar, jadinya nanti rumah tangganya kayak apa itu? Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Ini adalah basic kita berumah tangga. Nanti dari situ akan lahir keturunan-keturunan yang akan menjadi benteng-benteng agama dan negara kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan juga kepada kita, waspada nanti di akhir zaman. Menjelang akhir zaman, yushikul umam, kata Nabi, yushikul umam an tatada'a alaikum kama tatada'al akalatu ila qas'atiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sudah dekat waktunya. Yushiku al umam, umam itu jamak dari kata umat, artinya umat-umat selain umat Islam nanti akan apa? Akan menyantap kalian sebagaimana makanan yang lezat disiapkan di atas piring hidangan, tinggal mereka makan. Sahabat Nabi bertanya, "Au min qillatin nahnu ya Rasulullah, yauma idzin ya Rasulullah?" Kita bisa diperlakukan seperti itu apa karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Kita bisa disantap sama mereka, dilumat, dimakan. Apa karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Bal antum yauma idzin katsir. Kalian pada waktu itu jumlahnya katsir. Banyak jumlah kalian. Orang sini bilangnya seur, Nabi bilangnya katsir. Orang pandai bilang seur. Jumlahnya orang Islam nanti banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Akan tetapi banyaknya kalian nanti seperti ghusa itu buih, seperti buih yang ada di tempat air yang mengalir. Banyak buih di lautan, apalagi ada ombak. Buih bisa dihitung apa enggak? Enggak ada yang bisa menghitung buih. Busa banyaknya bukan main. Tapi ternyata apa? Umat Islam begitu kata Nabi. Banyak tapi seperti buih yang ada di tempat air yang mengalir. Kagutha'is sail. Kemudian apa yang terjadi? Nabi katakan umat Islam nanti banyak jumlahnya, tapi banyak jumlahnya itu tidak berkualitas. Banyak jumlah umat Islam tapi tidak bersatu. Banyaknya jumlah umat Islam iri dengki yang satu sama yang lainnya. Banyaknya umat Islam gontok-gontokan yang satu sama yang lain. Banyak umat Islam tidak berkualitas, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Akhirnya apa Nabi katakan? Dia seperti buih yang ada di tempat air yang mengalir. Subhanallah, kayak buih. Buih apa sih artinya buih? Apa artinya buih? Buih tidak bisa menahan sedikit pun juga, menahan arus saja nggak bisa. Buih hanya bisa ikut kemana arus mendorongnya.
Buih ikut, lalu buih dihempas ke pinggiran, buih hilang tanpa bekas, tanpa bekas. Artinya buih umat Islam ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku nanti banyak. Kalau kondisinya sudah seperti itu, hati-hati. Nabi sambungin lagi hadisnya. Apa kata Nabi? وَلْيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنْكُمْ وَلْيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمُهَابَةَ مِنْكُمْ. Allah akan cabut kalau nanti umat Islam sudah begitu, sudah banyak jumlahnya seperti buih, tapi dia sudah banyak seperti buih, maka Allah akan cabut. Dari mana? Min suduri aduwikum, dari hati musuh-musuh kalian. Apa yang dicabut? Al-muhabata minkum, rasa takut dan segan mereka kepada kalian. Rasa takut dan segan mereka kepada kalian. Udah lihat umat Islam jumlahnya banyak, ternyata banyaknya umat Islam cuman kayak buih doang. Akibatnya apa? Mereka jadi berani. Mereka minoritas jadi berani. Kenapa minoritas merasa berani? Mereka megang semua. Ini Nabi udah kasih tahu sama kita. Kemudian apa? Nggak cukup sampai di situ yang terjadi. Kalau kita nggak berkualitas, bahaya ini. Nggak bahaya betul. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Lihat, Nabi SAW melanjutkan hadisnya. وَلْيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. Lalu Allah akan tancapkan ke dalam hati kalian umat Islam yang namanya penyakit al-wahn. Sahabat Nabi bertanya, wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahn ya Rasulullah? Itu penyakit bahaya banget. Penyakit bisa morat-marit umat Islam karena ini penyakit. Nabi SAW katakan, apa itu penyakit wahn? Penyakit wahn adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut mati. Cinta dunia, udah itu dah. Takut mati, padahal mati udah ada jadwalnya. Mau takut, mau berani, tetap kalau udah jadwalnya mati, modar. Paeh udah. Nggak bisa, bukan karena perang lalu kita mati, enggak. Karena ajal. Bukan karena tenang, diam kita panjang umur, enggak. Kalau udah datang waktunya lagi tenang-tenang juga paeh. Ajal. Lalu apa yang ditakutin? Umat Islam itu dulu nggak ada yang takut, Pak. Takut mati nggak ada. Yang ditakutin kalau kurang amal, itu yang ditakutin. Kurang iman, kurang amal. Bekal apa yang saya bawa? Sekarang, Masya Allah, kita lihat aja dah. Yang jadi acuan orang nih, hubud dunia, cinta dunia, takut mati. Tapi luar biasa saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, umat Islam di sana, Bapak Ibu sekalian, betul-betul umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka para wali-wali Allah tinggal di satu kota, beriman semuanya. Jadi orang-orang Palestina, kita lihat sekarang ini orang Palestina, umat Islam seluruh dunia berapa jumlahnya? Hampir 2 miliar. Indonesia sendirian aja 300 juta. Indonesia sendirian nih. Tambah Malaysia. Di India umat Islam 200 juta lebih.
sampai 250 di India umat Islam. Tapi mereka minoritas, yang mayoritasnya Hindu. Di mana tempat umat Islam? Pakistan, Afghanistan, terus sampai ke Timur Tengah, ke Arab, sampai ke Eropa, ke Turki. Total hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar. Tanah sucinya namanya Palestina, Al-Quds, ada Masjid Al-Aqsa, dijajah Yahudi. Orang 2 miliar cicing wae. Apa enggak cilaka ini? Ayo kita mau kasih lihat dulu ini. Gawat bener ini Bapak Ibu sekalian, gawat Pak, gawat Pak. Ini sekarang perang Palestina, perang terakhir. Banyak orang nggak tahu, Yahudi Israel ini mau bongkar Masjidil Aqsa, mau bongkar. Masjidil Aqsa itu milik umat Islam sedunia, sama seperti Masjidil Haram, sama seperti Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah Allah pertama wudi'a lin-nas, wudi'a bukan bunia. Ini wudi' artinya diletakkan. Linnas, untuk manusia beribadah, lalladzi bi Bakkah, yang tempatnya adanya di Bakkah. Bakkah artinya Makkah. Mubarakan, yang sudah Allah berkahi. Wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi sekalian alam. Mekah. Sahabat Nabi bertanya, namanya Abu Dzar radhiyallahu anhu, bertanya, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal? Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali diletakkan pertama kali di muka bumi? Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram, Masjid Al-Haram di Mekah. Abu Dzar bertanya lagi, qultu, kata Abu Dzar, summa ay, lalu apa yang berikutnya? Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Itu masjid yang kedua, wudi'a artinya diletakkan. Kemudian apa lagi? Ditanya lagi oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, kam kana bainahuma? Berapa jaraknya antara keduanya? Jarak peletakannya tadi. Dari kapan Masjidil Haram, lalu berapa berikutnya, berapa lama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. 40 tahun. Jadi setelah peletakan Masjidil Haram, lalu yang berikutnya Masjid Al-Aqsa 40 tahun berikutnya. Nah, siapa yang membangun pertama kali Masjidil Haram? Banyak pendapat. Yang paling utama ada 3 pendapat. Nah, yang bangun Masjidil Haram, dia juga yang bangun Masjidil Aqsa, karena cuma 40 tahun. Ya, ada yang mengatakan yang bangun adalah malaikat, karena diletakkan, berarti malaikat yang bawa turun, tempatnya Allah yang tentukan, di tempat yang udah Allah berkahi, diletakkan di situ Ka'bah. 40 tahun berikutnya diletakkan juga Masjid Al-Aqsa.
Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada lagi yang berpendapat yang membangun Masjidil Haram adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ada ayatnya Nabi Ibrahim membangun. Nah, tapi ada ayat yang lain yang mengatakan inni askantu, aku meletakkan atau meninggalkan keturunanku, keluargaku inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Siti Hajar masih baru punya bayi, Nabi Ismail. Inda baitikal muharram, sudah disebutkan di sisi rumahmu yang suci, berarti rumah sudah ada. Begitu Nabi Ismail besar, baru dah yang berikutnya wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida, dia baru membangun kembali qawaid, artinya fondasi daripada rumah Allah Subhanahu wa taala dibangun ulang. Jadi sudah ada duluan sebelum Nabi Ibrahim ada di situ. Jadi nabi-nabi kebanyakan membangun ulang. Adapun yang bangun pertama kali, mayoritas ulama menyatakan, ahli tafsir, ahli hadis, banyak yang mengatakan bahwasannya pertama kali yang membangun Masjidil Haram adalah Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun berikutnya Nabi Adam juga membangun Masjid Al-Aqsa. Di mana Masjid Al-Aqsa? Adanya di Jabal Baitul Maqdis. Ada gunung di Jabal Baitul Maqdis, itu letaknya di kota Al-Quds. Kalau dulu belum ada kotanya zaman Nabi Adam dulu. Disitulah Nabi Adam bangun puncak gunung Baitul Maqdis. Di situ dia bangun Masjid Al-Aqsa. Coba kita lihat nama-nama Masjidil Aqsa. Nama-nama Masjidil Aqsa yang paling terkenal, namanya ada 3 paling terkenal. 1, Baitul Maqdis. Jadi kalau Nabi SAW menyebut Baitul Maqdis, itu maksudnya Masjidil Aqsa. Itu dinamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang menamakan Masjidil Aqsa sebagai Baitul Maqdis. Dari mana? Hadis-hadis Nabi Muhammad sangat banyak sekali, terutama saat ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Itu aku datang bersama Jibril ke Baitul Maqdis. Sebutnya Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Asal menyebut Masjidil Aqsa, maksudnya adalah Nabi sebut Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Yang pertama namanya Baitul Maqdis. Yang kedua namanya Masjid Al-Aqsa. Siapa yang kasih nama? Yang kasih nama langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih nama. Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah sebut namanya, Maha Suci Dia, Alladzi Asra, yang mana menjalankan hambanya di malam hari, linuri minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Allah yang sebut itu tempat Masjidil Aqsa yang Nabi Muhammad datengin tuh. Padahal kalau Nabi sebutnya Baitul Maqdis, Allah yang sebut itu Masjidil Aqsa.
Dulu Masjidil Haram orang sebutnya Baitil Haram, tapi Allah sebut itu adalah Masjid Al-Haram. Selesai. Allah yang punya, bebas dia mau sebut namanya apapun. Ini Masjidil Aqsa sama Pak, sama Masjidil Haram sama persis. Itu Masjidil Haram mubarakan, kata Allah, diberkahi. Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, telah kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Masya Allah, sama-sama berkah. Masjidil Haram di kota Mekah tanah suci ada batasannya, tanah suci. Masjidil Aqsa sama. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan itu Palestina. Sekitar Masjidil Aqsa namanya Syam, itu ada ayat yang menyebutkan Ardul Muqaddas, tanah suci. 6 Allah sebutkan 6 ayat tentang keberkahan tanah Palestina. 1 ayat tentang Ardul Muqaddas, tanah suci, sama sama Mekah. Kenapa kita cuma mikir Mekah doang? Mekah, Madinah, kenapa? 3 ini, tanah suci kita ada 3. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hada wal masjidil aqsa. Riwayat yang lain diputar, al-masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hada. Jangan kalian dorong orang-orang untuk ziarah ke masjid kecuali 3. Kalau 3 masjid, ayo dorong deh orang-orang buat ziarah ke 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini. 3 Nabi pesan, hei umat Islam, 3 masjid yang kamu kunjungin, jangan 2 doang. Itu masjid suci juga, tanah suci juga itu. Nabi-nabi semua, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semua kumpul di situ. Nggak ada satupun nabi yang tidak datang ke Masjidil Aqsa. Umat Islam kalau mikir haji umroh jangan cuman segitu doang, lanjutin ke Baitul Maqdis. Jelas. Akhirnya sekarang umat Islam banyak nggak merasa punya tanah suci di sana. Coba kita lihat Masjidil Aqsa ini. Kenapa orang Palestina mau mati-matian berjuang untuk tanah sucinya? Dia korbankan semua yang dia miliki. Orang Palestina tuh, dia korbankan hartanya, istrinya, anak-anaknya, semua yang dia punya, jiwa, raga, darahnya, dia korbanin untuk yang namanya Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena mereka tahu. Kita karena nggak tahu, akhirnya kita lempeng-lempeng baik. Akan baiklah. Cicing baik. Mereka tahu Pak. Ini orang Yahudi mau ambil alih Masjidil Aqsa. Apa kata orang Yahudi? Nih kita lihat. Jadi luasnya Pak, saya mau ceritain dulu nih, biar orang Cigelis pada kenal dengan Masjidil Aqsa. Boleh atau tidak? Masjidil Aqsa tempatnya tadi di mana? Di atas gunung Baitul Maqdis. Semua yang ada di atas gunung Baitul Maqdis itu namanya Masjid Al-Aqsa. Semua yang ada di atas gunung. Jangan ikutin Google. Kalau Google, buka di handphone Masjid Al-Aqsa, nanti keluar tuh gambar masjid yang ada kubah warna emas, atau gambar masjid yang kubahnya warna hitam. Itu namanya Masjid Al-Aqsa. Salah.
Itu bukan Masjidil Aqsa. Itu salah satu musola di dalam Masjid Al-Aqsa. Masjidil Aqsa itu bukan bangunan, bukan. Kalau bangunan itu bisa ada, bisa hilang, bisa ditambah, bisa. Itu begitu. Masjidil Aqsa ini tanah di atas bukit, luasnya itu ada pagarnya, Pak. Ada pagarnya. Pagar yang dari zaman nabi-nabi terdahulu itu pagarnya posisinya di bawah. Semua yang ada di bawah pagar, yang ada di dalam pagar namanya Masjid Al-Aqsa. Berapa luasnya? Luasnya adalah, ada yang tahu? Luas Masjid Al-Aqsa adalah 144.000 meter persegi. 144.000 meter persegi, 14,4 hektar. Gede apa enggak? Akbar masajid fil alam. Ini masjid terluas di muka bumi. 14,4 hektar. Makanya kalau dulu para nabi Muhammad Isra Mi'raj, naik ke langit, turun lagi, dapat perintah sholat, langsung turun ke Masjidil Aqsa lagi, pimpin sholat. Imam, Allah kumpulkan semua nabi dan rasul, 124 nabi, 124.000 nabi dan rasul, ada 250 rasul. Kumpul semua, Allah kumpulin, sholat bareng-bareng bersama Nabi Muhammad. Nabi kita jadi imamnya. Muat. Kenapa muat? Masjidil Aqsa gede. Bukan rumah begini, bukan yang masjid ada kubah emas. Masjid yang kubah emas itu namanya Musalla An-Nisa. Musalla An-Nisa, tempat sholat perempuan. Itu namanya Musalla Al-Marwani. Dibangun oleh, dulu ada namanya khalifah dari dinasti Umayyah, namanya Abdul Malik Al-Marwani. Dia yang bangun. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu pernah bangun juga musola, sampai sekarang ada, namanya Musalla Al-Umari. Di atas ada 7 musola, di bawah ada 3 musola. Gede-gede, Pak. Setiap khalifah mau bangun, setiap khalifah mau bangun. Jadi kalau tadi yang disebut kubahnya warna emas, itu namanya Musalla An-Nisa'i atau Musalla Al-Marwani. Kemudian yang kubahnya ada warnanya agak hitam-hitam, itu namanya Musalla Al-Jami'. Itu pusat. Jadi orang imamnya kalau sholat, imam di situ. Semua nanti makmum mau di musola yang mana silahkan, imamnya di situ. Itu namanya Musalla Al-Qibli, berada di dalam Masjid Al-Aqsa. Ada 10 musola di dalam Masjid Al-Aqsa. Bukan salah satunya, Pak. Kalau di Google Masjid Al-Aqsa cuman 1. Kenapa cuman 1? Ini otaknya orang Yahudi. Dia pengen ambil yang ada kubah warna emas. Kubah warna emas itu ada apanya? Di bawahnya ada batu sokhroh namanya. Ada batu sokhroh. Tempat Nabi kita naik dari situ, naik ke langit, diinjak sama Nabi Muhammad, naik ke langit. Itu tempat disebut Bawabatus Sama, pintu langit. Itu batu namanya sokhroh. Kata Nabi SAW, as-sokhratu wal ajwa minal jannah. Batu sokhroh itu dan kurma ajwa dari sorga, kiriman dari sorga. Ada batu dari sorga. Di Ka'bah ada batu gak dari sorga?
Di Ka'bah di Mekah ada nggak batu dari sorga? Ada juga. Apa dia? Hajarul Aswad, tuh batu sorga. Allah kirim. Makanya ini sama di Baitul Haram ada Hajarul Aswad. Awalnya putih cemerlang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sawadathu annas dzunub. Itu batu tadinya putih cemerlang Hajarul Aswad, dikirim dari langit, lama-lama orang membuatnya aneh-aneh. Dosa-dosa orang lah yang akan akhirnya menjadikan dia menjadi hitam. Dosa-dosa orang, karena dia itu ngampunin dosa orang tuh, Hajarul Aswad. Ternyata di Masjidil Aqsa ada juga sakhrah. Kata Nabi SAW, as-sakhrah wal ajwa minal jannah. Ajwa korma Nabi, korma ajwa namanya, warna hitam, itu dari surga. Itu beda itu mah. Itu mubarakah, itu obat. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat nih. Itu tempat yang namanya batu sakhrah. Saya lupa ngasih tahu sama Wardi. Tadinya saya mau kasih tahu Wardi, siapin layar biar saya pakai layar tancap begitu, pakai fokus biar orang sini bisa nonton. Saya bisa tunjukin itu. Lupa saya ngasih tahu. Laptopnya saya bawa padahal di mobil. Insya Allah lah lain waktu biar orang sini paham. Itu Pak, batu sakhrah itu yang tingginya kurang lebih 4 meter. Sekarang tinggal 2 meter sekarang ini tingginya. Itu dibangunlah di situ sama Nabi Adam alaihissalam, dibangunin tempat tinggi bisa orang tinggal. Namanya apa? Namanya Al-Mihrab. Al-Mihrab yang dibangun, mihrabnya nggak sama kayak mihrab masjid, bukan begitu. Mihrab itu orang bisa tinggal di situ, tinggi, tempat yang tinggi, kemudian orang bisa tinggal. Siapa yang tinggal di situ? Yang tinggal di situ adalah Siti Maryam, mengasuh putranya Isa alaihissalam. Di mihrab ada ayatnya dalam Al-Quran. Nabi Zakaria selalu bertanya kepada Siti Maryam. Asal kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ada Siti Maryam dan putranya di situ. Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Setiap kali masuk ada rezeki, buah-buahan, makanan-makanan. Waduh, makanannya makanan yang dimiliki oleh Siti Maryam itu kalau musim dingin, makanan yang ada di situ makanan musim panas. Kalau musim panas, makanan yang ada di situ makanan musim dingin. Heran orang-orang. Anna laki hadza? Dari mana kamu dapetin ini? Qalat huwa min indillah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Siti Maryam berkatakan, asal kali datang Zakaria mihrab, wajada indah rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadza? Dari mana kamu dapetin ini rezeki ini? Qalat huwa min indillah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itu dari sisi Allah. Allah selalu kasih makan Siti Maryam, kasih makan Nabi Isa alaihissalam. Di mana? Langsung dari sisi Allah. Di mihrab batu itu tuh. Nabi-nabi banyak sekali. Itu negeri-negeri suci, Pak. Itu tempat batu sakhrah tadi. Bawahnya ada lagi bawahnya. Bawahnya ternyata ada goanya. Bisa turun, ada tangga. Turun tangga ke bawah ada goa. Goa di sana tempat siapa yang ada di situ? Di situ goa, masya Allah, hasil penelitian orang-orang. Di situ ada dalam sejarah
Ashabul kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Ashabul kahfi warraqim tinggal di dalam. Di bawahnya pernah tinggal di situ orang ditidurkan 300 tahun tambah 9. Tidur, bangun-bangun udah selesai, menang. Itu hebat ya Ashabul kahfi. Bapak Ibu sekalian, ini biar kita paham ini tempat kayak apa ini. Tiba-tiba dari zaman Sayyidina Umar dirawat oleh Islam, diasuh oleh Islam. Dulu nabi-nabi pernah bangun di situ. Kalau tembok yang atas, ya kalau tembok yang bawah itu zaman nabi-nabi. Semua tembok yang bawah itu tembok tua, usianya ada 10.000 tahun, ada 5.000 tahun, 15.000 tahun juga ada. Tembok yang di atas itu bangunan baru dari khalifah dulu, namanya di Turki ada namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni dia membangun benteng yang luar biasa, saudara sekalian. Itu Masjidil Aqsa dibentengin sama dia. Kenapa? Karena selalu pengen direbut sama orang. Kenapa pengen direbut sama orang? Karena kalau kita lihat dalam geografinya, letak Palestina itu adanya di mana? Letak Palestina adanya di 3 benua, perbatasan 3 benua. Dia letaknya di benua Asia, berbatasan dengan Eropa, berbatasan lagi dengan Afrika. Makanya zaman imperialisme dulu, setiap kali orang merasa kuat, pengen menguasai dunia, harus dia kuasai dulu Palestina. Dia harus kuasai dulu. Namanya kota Al-Quds. Al-Quds namanya. Kota Al-Quds. Kudus, kota Al-Qudus. Itu kota Al-Qudus, kota berkah, kota tua, kota suci, kota para nabi. Semua nabi-nabi datang ke situ. Gak ada nabi yang gak datang ke situ. Sampai Nabi Muhammad wajib datang. Dan kiblat umat Islam dulu dari sebelum wajib sholat, kiblatnya umat Islam sholatnya ke Baitul Maqdis, Pak. Baitul Maqdis, Nabi Muhammad sholatnya menghadapin Ka'bah, tapi ittijahnya ke arah Baitul Maqdis. Itu sebelum wajib sholat. Nabi masih pakai cara Nabi Ibrahim alaihissalam, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Begitu Isra dan Mi'raj, wajib sholat. Begitu wajib sholat, Nabi kita sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Di dalam sebuah hadis dikatakan, sahabat Nabi menceritakan, kami sholat bersama Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis 16 bulan atau 17 bulan. Berikutnya datang firman Allah Ta'ala. Nabi SAW suka-suka apa? Begitu hijrah di Madinah, kangen sama Ka'bah. Biasanya sholat menghadap Baitul Maqdis, tapi menghadap Ka'bah dulu. Dari Ka'bah mengarahnya ke Baitul Maqdis gitu. Begitu di Madinah nggak ada. Baitul Maqdis begini, Mekah di sana. Jadi Nabi menghadapin sana, membelakangi Mekah. Nabi nggak enak hati. Nabi sangat, padahal ini kan lebih tua daripada Masjidil Aqsa. Akhirnya apa? Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya, Allah Ta'ala katakan apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat ya Muhammad, perubahan wajahmu dari langit. Engkau ini pengen sholatnya nggak pengen membelakangi Ka'bah, bahkan kalau bisa engkau pengen ke Ka'bah sholatnya. Falanuwalliyannaka qiblatan tarda. Engkau akan aku arahkan kepada kiblat yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadap
hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Semenjak ayat itu turun, Nabi kita pindah kiblat dari Masjidil Aqsa, pindah ke Baitul Haram, ke arah Masjidil Haram, pindah ke arah Makkah. Alhamdulillah, jadilah kiblatnya pindah. Tadinya kiblat umat Islam pertama semua kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa sebelum ayat tadi turun. Begitu ayat tadi turun, kita taat kepada firman Allah, pindah semua kiblat kita ke Mekah. Makanya diledekin sama orang Yahudi, sama orang Nasrani. Apa itu? Orang Islam ngaku punya nabi, sholatnya ke Ka'bah. Orang dari zaman dulu sholatnya ke sini. Nggak ada urusan, mulut lo cecongor lo terserah, yang penting gua taat sama Allah Ta'ala. Allah yang perintahkan kita, walli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Selesai sudah, kita hadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas atau tidak? Berarti Masjidil Aqsa adalah ulal kiblatain. Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thalithu haramain, tanah suci ketiga setelah Mekah dan Madinah, Masjidil Aqsa, saudara. Wa rabi'ul masajid allati la yadkhuluha ad-dajjal. Masjidil Aqsa adalah masjid keempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Masjid keempat apa aja? Satu, Masjidil Haram. Jadi kita biar tahu nih, kalau ada Dajjal nanti tempat kita yang paling aman daripada fitnah Dajjal, Masjidil Haram. Dua, Masjid Nabawi. Tiga, Masjidil Aqsa. Empat, Masjid At-Tur. Masjid At-Tur itu masjid juga yang terhindar daripada fitnah Dajjal. Ayo kita lihat nih umat Islam, kalau ada orang Islam pikirannya nggak ke Palestina, maaf kata Pak, ada orang bilang begini, orang Islam mau ngapain sih? Demo-demo terus itu belain Palestina, mau ngapain itu? Emang nggak ada urusan kita, nggak punya problema, urusan kita masih banyak dalam negeri, kenapa ngurusin luar negeri melulu? Ada yang bilang gitu atau tidak? Ada yang ngomong begitu. Pejabat ada yang ngomong begitu. Maaf Pak, maaf. Orang nggak punya iman, dia nggak punya nasib untuk membahas Palestina. Dia nggak punya hak. Hanya orang Islam yang punya iman, dia tahu ini adalah urusan keimanan, saudara. Saya mau nanya, itu Masjidil Haram milik orang Arab atau orang Islam sedunia? Sama. Masjidil Aqsa begitu juga. Masjidil Aqsa milik kita, milik orang Banten, milik orang Indonesia, milik orang Arab, milik orang Eropa, semua yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia miliki itu tempat, tanggung jawab dari Allah, tanah wakaf dari Allah langsung. Kau urus dong. Sekarang mau diambil orang kafir, dijajah Israel, lalu Israel ngarang berita, ngarang cerita. Apa ceritanya dia ngarangin? Itu Masjidil Aqsa bukan hak orang Islam, itu hak kami. Hak kami itu Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Karena dulu nabi-nabi kami di situ, nenek moyang kami. Ngaku nenek moyang lagi loh. Nenek moyang siapa? Kata Bani Israel lah. Emang lu Bani Israel? Dia bukan Bani Israel, bukan siapapun, saudara sekalian. Itu orang-orang dari Rusia. Sejarahnya begitu. Itu Bani Israel itu ada 12 asbat, 12 keturunannya, anak-anaknya. 11 masuk Islam, yang satu nggak jelas. Yang 11 ini semua masuk Islam. Adanya di mana? Pakistan, Afghanistan, itu asli Bani Israel. Satu hijrah, habis hijrah hilang. Ada keturunan dari mereka masuk Islam,
ada sebagian keturunan asli orang Yahudi, ada Bani Israel beneran di Palestina ada. Jumlahnya cuma 700 orang. Ada. Yang asli Bani Israel Yahudi ada. Ada sebagian Bani Israel yang jadi agama Nasrani ada. Sekarang kita bisa lihat mayoritas sudah Islam lah. Ini orang makhluk dari mana di sana? Ini penjajahan. Penjajahannya seperti apa? Bapak Ibu perlu tahu. Dulu ada di daerah Rusia ada satu masyarakat di sana masih ateis, masih nyembah batu, nyembah pohon. Di sini masih ada nggak yang begitu? Udah nggak ada kan? Alhamdulillah. Nah, di sana zaman dulu masih ada yang nyembah batu, nyembah pohon, nyembah hewan. Akhirnya datang di situ orang Yahudi, rahib Yahudi datang. Wah, ini orang kayak begini. Akhirnya dia berdakwah. Begitu berdakwah, diyahudikanlah, dikenalin sama Tuhan. Tuhan sebenarnya bukan batu, tapi yang menciptakan batu. Tuhan yang sebenarnya bukan pohon, tapi yang menciptakan pohon. Tuhan yang sebenarnya bukan matahari, tapi yang menciptakan matahari. Diajarin tentang ketuhanan, lama-lama didaftarin sama rajanya. Ini jamaah ini adalah Yahudi semua, rame-rame masuk Yahudi, KTP-nya Yahudi semua. Begitu terjadi pembantaian orang-orang Yahudi, mereka ini lari kemana-mana. Ada yang lari ke Kroasia, ada yang lari ke Italia, ke Jerman, ke Inggris, kemana tempat Arab. Orang-orang ini dia Yahudi doang, bukan Bani Israel, bukan Bani Israel, Yahudi doang. Dan dia ngarang cerita semua. Ujung-ujungnya apa? Begitu perang dunia, ini sejarahnya biar paham. Perang dunia kedua, Khalifah Turki Utsmani kalah perang. Begitu kalah perang, langsung Amerika dan Eropa yang mana mereka adalah Nasrani berkoalisi dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan nyebelin banget Pak perbuatannya. Di mana tempat diusir dibantai, diusir dibantai, diusir dibantai. Yahudi tuh. Makanya sama Nazi dulu, Nazi dibantai Pak, dibakar hidup-hidup. Karena nyebelin banget kelakuannya, biadab. Dia kuasai semua, rakus, memperbudak orang, kemudian biadab. Akhirnya umat marah, orang-orang pada marah, mereka pada dikencerin. Begitu perang dunia kedua, pas Jerman setelah membantai orang Yahudi, kemudian orang Yahudi punya media. Di mana tempat? Akhirnya apa? Media inilah mengemas pembantaian orang Yahudi. Kesian ya, orang Yahudi, aduh kesian banget dibantai, padahal mereka nggak salah apa-apa, mereka orang sipil. Akibatnya apa? Dunia simpati sama dia. Begitu perang dunia kedua, Jerman kalah perang, disikat sama Amerika dan sekutunya. Dia dari Eropa, dari Inggris, dari mana tempat, termasuk Turki Utsmani kalah perang karena di dalamnya ada pengkhianat asli orang-orang Yahudi yang menjadi pengurus di dalam pemerintahan Turki Utsmani. Akibatnya apa? Kalah perang. Begitu kalah perang, wilayah-wilayah Islam langsung dibubarin di mana tempat, kekhilafahan dibubarin. Begitu khilafah bubar, itu Syam itu negeri yang Allah berkahin. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah kami dengan Syam kami dan Yamannya kami. Dua negeri yang Allah berkahin, yang Allah berkahi, dan Nabi berdoa minta diberikan keberkahan Syam dan Yaman.
Luar biasa saudara sekalian. Syam itu wilayahnya tadinya jatuh ke tangan Turki Utsmani. Dirawat Islam, negeri Islam itu dipecah belah. Jadi 4 negara kecil-kecil namanya Syam. Tadinya 1, sekarang jadi 4 negara kecil. Palestina, Yordania, Suria, dan Lebanon. 4 negara kecil itu dibagi. Tadinya Syam 1. Begitu negara-negara Eropa menang perang, ini dipecah-pecah. Kemudian apa? Negara-negara Arab dibujuk sama negara-negara Eropa. Kayak apa? Saudi Arabia. Saudi, lu ngapain lagi ikut ke Turki? Jangan ikut-ikutan Khalifah Turki. Ente jadi raja sendiri di sini. Lo gua dukung, gua kasih persenjataan, gua kasih kekuatan. Akhirnya Ali Saud langsung bikin negara kerajaan Saudi Arabia. Pisah dari khalifah, khianat dengan khalifah. Dibujuk lagi negara-negara yang lain. Belot. Pecah belah, Irak pecah dengan Iran, belot. Uni Emirat Arab kecil-kecil bikin amir sini-sini, banget kan bikin. Kemudian apa lagi? Ada Kuwait, ada negara Bahrain, ada negara-negara Teluk. Ya Allah, dipecah belah sama Barat. Terus saja. Kemudian apa? Ditawarin orang Yahudi. Yahudi, lo mau nggak punya negara? Di mana? Biar jangan bangkit lagi nih khilafah. Jangan bangkit lagi nih khalifah. Kalau mau punya negara, saya tawarin. 1 mau di Uganda atau mau di Palestina. Uganda di Afrika. 1 lagi Palestina. Dia mikir, kalau Palestina kita punya catatan sejarah di sini, nenek moyang kita begitu katanya. Akhirnya dia bilang apa? Udah kalau gitu kita mau deh punya negara sendiri di Palestina. Yahudi ditawarin. Akhirnya Yahudi dibawa masuk ke Palestina. Orang di Palestina ini di bawah penjajahan Inggris. Begitu di bawah penjajahan Inggris, Inggris memasukkan orang Yahudi dari mana-mana. Tadi kan Yahudi Rusia tuh. Terus disebar kemana tempat, ke Eropa, kemana-mana. Nah ini pada dipanggil. Weh, lu mau nggak jadi pejabat? Lo mau nggak punya tanah? Lo mau nggak punya kekuasaan? Yuk kita ke Palestina. Dimasukinlah orang-orang Yahudi ke sana. Dari mana tempat yang pengen punya tanah, yang pengen punya kekuasaan, silahkan datang daftar ke Palestina. Langsung dapat tanah sekian hektar, langsung dapat kerjaan. Berbondong-bondong orang-orang Yahudi datang ke sana. Orang Palestina tadinya silahkan. Kesian ente habis dibantai sama Jerman di mana tempat, udah sini masuk tinggal di sini. Dikasih tempat sama orang Palestina. Lama-lama kelamaan orang Yahudi ini tiba-tiba dibilang apa? Kata orang Inggris, ini udah pekerja saya, pekerja. Jadi itu tenaga kerja tuh. Begitu rame-rame jadi tenaga kerja, digaji sama Inggris, makin banyak, udah banyak dikasih senjata. Udah banyak di sini dikasih senjata. Begitu dikasih senjata, tahun 1948 Inggris keluar dari Palestina. Israel, orang Yahudi mengumumkan berdirinya negara Israel di atas tanah Palestina dengan support oleh Barat, Amerika dan Eropa habis-habisan. Untuk apa? Untuk pemecah belah kaum muslimin. Jangan lagi ada hubungan dengan Khalifah Turki Utsmani. Nggak boleh lagi ada. Dia pecah belah. Dialah taruh di situ ibaratnya kepanjangan tangan dia buat orang-orang Arab. Lo boleh jadi apa saja silahkan. Tapi ingat, Israel nih negeri
Di mana tempat orang Yahudi dikumpulin di situ. Tujuannya apa? Supaya Islam dikontrol dari sana. Udah negara pecah-pecah, dikontrol, kemudian dia mau ambil alih. Ini dia nih. Makanya sekarang kita lihat nih. Israel begitu mau ambil alih Masjidil Aqsa, rencananya Pak, ini bulan Desember ini dia mau bongkar. Yang mana yang mau dibongkar? Yang ada kubah emasnya, yang ada batu sohrohnya. Ini mau diambil sama Israel. Kata orang Israel, orang Yahudi, dia bilang apa? Itu tempat kalau kita mau untuk datang raja yang menguasai seperti Sulaiman, penguasa dunia terakhir, kata Bani Israel, kata orang Israel, bukan Bani Israel, bukan. Kata orang Israel, kalau raja akhir zaman akan datang milik Yahudi, harus dia bangun dulu namanya kuil Sulaiman. Dia bangun lagi. Adanya di mana? Kata dia, dia ngarang cerita. Itu adanya di batu Sohroh itu. Itu dulu Nabi Sulaiman pernah bangun kuil di situ. Maka disitulah kita bangun ulang. Barulah caranya. Kalau sudah dibangun ulang, maka nanti akan datang raja akhir zaman yang menguasai dunia. Syaratnya apa bisa bangun ini? Syaratnya apa bisa bangun kuil di dalam Masjidil Aqsa? Syaratnya apabila sapi warna merah sudah lahir. Umurnya 2 tahun. Bulunya harus merah semua. Tapi mereka berbeda pendapat. Ada yang bilangnya kuning, ada yang bilangnya merah semua. Nggak boleh satupun ada bulu warna kuning atau warna hitam atau warna putih. Kalau bulunya satu aja ada warna putih, batal. Akhirnya pemerintah Israel bekerja sama dengan salah satu perusahaan peternakan sapi di Texas, di Amerika. Bikinlah rekayasa genetika supaya bisa keluar ini sapi warna merah semua. Bagaimana caranya? Ambil bulu-bulunya merah, lengkap merah. Kurang lebih 2 tahun yang lalu keluar tuh sapi 5 ekor merah semua. Akhirnya orang-orang Yahudi rame-rame datang ke Amerika, ke Texas pakai kaca pembesar. Lihat deh, ada nggak warna hitam? Wah, nggak ada, bener ini merah semua. Saya perhatikan, ini warna sapi warna merahnya apa? Ternyata sapi limosin. Orang sini kalau potong sapi limosin tahu kan? Kan emang merah semua limosin mah. Kupingnya begini. Kalau kepalanya ada putihnya si mental. Kalau merah semua limosin. Itu kata dia tuh sapi merah. Usianya harus 2 tahun, nggak boleh kurang. Akhirnya dibawalah dalam usia 1,5 tahun dari Texas, diambil ini 5 ekor sapi ke Israel, ke Palestina. Kalau sudah genap 2 tahun, dengan catatan tidak boleh dipakai untuk apa? Sawah apa namanya? Bajak sawah, atau dipakai untuk pakai ginian ngegiling gandum, diputar buat giling-giling apa, atau buat mikul gerobak, nggak bawa begituan. Jadi nggak boleh tuh. Itu 5 ekor harus benar-benar cuman kerjaannya makan minum tidur doang. Makan minum tidur, makan minum tidur. Nggak boleh dipakai sama manusia untuk membantu manusia kerja. Kalau sudah 2 tahun ketemu sapi seperti itu, merah semua, nggak pernah dipakai bajak sawah, maka wajib dipotong, disembelih ini sapi di atas
namanya Puncak Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu kurang lebih adanya 3 kilo dari Masjid Al-Aqsa. Itu juga tanah suci, negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Bukit Zaitun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang 5 ekor sapi ini sudah di situ. Sapi itu datang usianya 1,5 tahun. Itu bulan Juli. Bulan Juli itu 1,5 tahun. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Rencananya bulan ini atau Januari, Pak. Dia harus sikat. Lalu dia buat pengumuman di televisi. Dari mana kita tahu? Dari televisi dia. Di televisinya dia udah ngumumin perayaan penyembelihan. Mereka nanti akan itu, Pak, kalau udah disembelih 2 tahun usianya, disembelih di atas bukit, dicampur dengan tanah, lalu dikumpulin daun-daunan, pohon-pohonan apa tertentu begitu, lalu diaduk, nanti dibakar. Begitu dibakar, abunya diambil, disiramin ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Darahnya itu, debunya disiramin ke Masjidil Aqsa. Menurut keyakinan mereka, berarti orang Yahudi sudah bersih semua. Itulah pengsuci Yahudi. Karena menurut mereka, orang Yahudi semuanya najis, tidak boleh masuk Masjidil Aqsa. Dengan adanya potong hewan itu, berarti mereka sudah hilang najisnya. Maka berjuta-juta orang Yahudi sudah akan masuk ke Masjidil Aqsa dengan cara membongkar musola yang kubahnya emas, yang ada sohroh, itu dibongkar. Lalu dia langsung bangun kuil Sulaiman. Gambarnya dia udah kasih tahu, ini modelnya. Kemudian dia bilang, kira-kira nih kita orang Islam, kita biarin atau kita bela? Wajib nggak bela Masjidil Aqsa? Wajib nggak bela kota suci Al-Quds? Wajib. Kemana kita ini? Kita kalau nggak bela, tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi orang Palestina, begitu dia tahu ini mau dibongkar sebentar lagi, kemudian dia bikin pengumuman di jalanan, selamat datang di kawasan ibadah orang Yahudi. Begitu. Pintu masuk ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, selamat datang rumah ibadah kaum Yahudi. Sialan nggak kira-kira? Ini makanya dia diam-diam nitipin pesan juga sama orang-orang liberal, murid-murid dia. Nanti kalau gue gagal untuk bangun masjid kuil di sini, maka ente kasih ide. Gimana idenya? Idenya adalah Masjid Al-Aqsa dibagi 3 saja. 1/3 buat orang Islam, 1/3 buat orang Nasrani, 1/3 lagi buat orang Yahudi. Kira-kira boleh nggak masjid dibagi-bagi? Apalagi buat ibadah orang kafir, boleh atau tidak? Ini masalahnya, Pak, biar kita tahu. Makanya orang Palestina kemarin dari Gaza, kelompok Hamas, mereka langsung gempur Israel dengan segala kekuatan yang mereka punya. Mereka juga tahu resikonya. Ternyata apa? Namanya dia sebut apa namanya? Namanya adalah perang ini dikasih nama Tufanul Aqsa. Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa. Kenapa dia kasih nama badai Al-Aqsa? Badai itu untuk mensapu kotoran-kotoran dan najis-najis Yahudi terhadap Masjid Al-Aqsa. Berarti mereka menjaga kehormatan masjidnya, Pak. Makanya kita orang Islam wajib belain Palestina, wajib. Yang bilang itu kita ngurusin kejauhan, ngurusin Palestina, urusan dalam negeri masih banyak karena lo nggak punya iman.
Emang orang beriman yang nggak beriman nggak punya nasib dia untuk ngurusin sana. Kita tanggung jawab sama kayak Mekah. Masya Allah. Ada lagi orang bilang, udah kalau mau kirim bantuannya harus kepada pemerintah. Nggak mesti, Pak. Pemerintah Palestina ini bikinan Israel, bikinan ya Amerika nih. Pemerintah sekarang nih, pemerintah Palestina sekarang itu untuk menjaga kepentingan Yahudi. Akhirnya kerjaannya pemerintah sekarang menjadi tukang pukul bagi kelompok mujahidin, kelompok perlawanan. Saya mau nanya, ya, Bapak punya tanah dirampas orang, wajib nggak bela? Rumah kita didatengin orang, dirampas, dirampok. Pas lagi tuh perampok bengong, ada kesempatan kita getok palanya. Getok atau biarin? Getok palanya. Dan Nabi SAW ditanya sahabatnya, ya Rasulullah, kalau harta saya dirampas orang, apa saya lawan dia apa enggak ya Rasulullah? Nabi bilang lawan dia. Kalau dia mati ya Rasulullah, huwa finnar. Kalau saya yang mati, Anda syahid, Anda fil jannah. Makanya ada Nabi SAW mengatakan, man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa orang mati karena menjaga hartanya, matinya fahuwa syahid, matinya mati syahid. Man mata duna dinihi fahuwa syahid. Siapa orang yang mati karena membela agamanya, syahid. Lah itu Palestina dijajah, dicaplok. Ya dia wajib lawan terus, nggak ada damai saudara, betul tidak? Tiba-tiba ada kelompok mau berdamai, ya langsung diambil. Nah cakep nih, langsung dijadiin pemerintah. Lu jadi presidennya ya, tapi apa? Nggak boleh punya militer. Palestina tuh ada negara diakuin tapi nggak boleh punya militer. Mata uang aja nggak punya. Saya tahun 2008-2009 pernah ke Gaza, Pak. Awal-awal perang dulu. Habib Rizik yang suruh saya ke sana. Saya berangkat. Bawa bantuan dari Indonesia, saya bawa masuk. Saya beli ambulan di Mesir. Saya kasih ini mobil ambulan dari bantuan dari rakyat Indonesia. Bisa masuk bantuan ke Gaza tuh. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ayo Pak, niatin kita dari sekarang. Siapa yang mau hidupnya mau berkah, niatin membela tanah yang Allah berkahi. Setiap hari 1.000 rupiah. Sebulan berapa? 30.000. Ya Allah, saya niat membela, berjihad. Jadi niatnya jangan niat kasihan. Niat nyumbang untuk Palestina, jangan niat kesian. Aduh saya kesian ya, orang pada banyak yang mati. Biadab banget nih Amerika, emang haram jadah Amerika. Sialan banget tuh Amerika ngebelain Israel sampai kayak begitu. Emang dia sama satu paket ini. Ini perangnya perang walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Clear nih saudara sekalian. Makanya ini Amerika Serikat ini sama Israel sama. Israelnya kalah perang, langsung Amerika turun, Inggris turun ngebelain Israel, Inggris ngebelain Israel, Perancis ngebelain Israel, Jerman, Italia, Kanada. Bangsat itu semuanya. Nah kita umat Islam di sini masih bengong. Masya Allah. Umat Islam bangkit. Yang pertama doain. Tiap malam doain, ya Allah kasih kemenangan, karena doa itu silahul mukminin. Doakan biar Allah kasih kemenangan, kehancuran untuk Israel dan Amerika dan sekutunya. Amin. Doa. Yang kedua, infak amwal fi sabilillah. Kita niatnya nih jihad fi sabilillah bi amwalina wa anfusina. Jihad dengan jiwa udah ditekel sama orang sono. Kita nggak bisa berangkat ke sana sekarang, nggak bisa masuk.
Karena nggak bisa masuk Palestina, ya udahlah kita pakai harta kita bisa masuk. Kalau ada anak-anak FPI nih mintain duit di jalanan, niat langsung, saya niat infak fisabilillah untuk bela Al-Quds, bela Al-Qudus, bela Masjidil Aqsa, bela Palestina, kasih langsung, niatnya buat jihad. Akhirnya pahalanya jadi pahala jihad. Gede pahala jihad orang sana, kita dapat di sini. Percis dapat pahala yang mereka pakai wasilahnya uang kita. Asal niatnya niat jihad sampai. Kalau niatnya cuma karena kasihan, aduh kasihan, banyak orang luka-luka, banyak orang mati, banyak orang kelaparan, saya nyumbang. Itu nyumbangnya pahalanya dapat pahala nyumbang, pahala kasihan, pahala insaniah kemanusiaan, pahala ngasih makan orang, gitu doang dapatnya. Tapi nggak dapat jihad. Kalau niatnya niat untuk jihad, bela Masjidil Aqsa, pahalanya pahala mujahidin. Yang mereka jihad di sana, kita di sini ikut memfasilitasi jihad mereka, kita kebagian pahalanya, saudara. Jelas apa tidak? Yang nomor 2. Nomor 3, boykot produk-produk setan Amerika dan sekutunya. Jangan lagi ada beli produk-produk mereka. Emang bagaimana bedanya? Bedanya, Bu, sekarang mereka lagi bantai orang saudara kita, lagi dibantai. Lagi mereka bunuh, ada yang dibakar, ada yang disembelih, ada yang ibaratnya kita nih ada keluarga kita lagi dibantai orang. Tiba-tiba yang membantainya kita kasih kopi, kita kasih rokok, kita kasih makan siang. Ini penjahat lagi bantai keluarga kita, kita kasih uang. Masuk di akal apa enggak? Kita ini ikut jahat atau tidak? Itu membantu kejahatan, saudara sekalian. Ini lagi perang, mereka lagi membantai saudara-saudara kita. Wajib kita tidak membantu mereka. Dengan cara apa nggak bantu mereka? Boykot. Makanya sekarang asal kali belanja, pegang di sini daftar, pegang, cek dulu. Coba mau belanja air minum Aqua, boleh nggak minum air Aqua? Merek Aqua, lihat dulu. Oh, ternyata Aqua merek Danone. Aqua Fit itu merek Danone, haram kita beli. Kenapa? Milik Yahudi. Kalau kita belanja dari situ, berarti kita ngasih uang sama mereka. Jelas? Uangnya bisa jadi beli senjata, bisa jadi beli bensin buat bensin mereka, bisa jadi makanan mereka. Supaya apa? Ngasih makan tentara mereka. Gara-gara kita beli air Aqua begini, Aqua Fit, jangan dibeli. Jangan dibeli. Nanti bikin maulid Nabi Isra Mi'raj, airnya panitia beli air Aqua. Jangan. Kita mau ibadah, jangan ikut terlibat sama pembantaian saudara kita dong. Jangan beli begituan. Kemudian makanan-makanan, jangan beli KFC, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Starbucks, McDonald. Haram jadah McDonald, saudara-saudara. Itu McDonald tentara-tentara Israel lagi bantai saudara-saudara kita di Palestina. McDonald bagi-bagi makanan gratis buat tentara. Sialan. Di sini orang-orang kita pakai jilbab-jilbab, makan lo di situ. Otaknya ini mana otaknya? Otaknya nggak benar. Dia lagi bantai saudara kita. Tiba-tiba McDonald ngasih makan tentara yang lagi ngebombardir saudara kita, dikasih makan. Berarti terlibat nggak tuh McDonald? Kita beli di situ. Bagus, di Cigelis nggak ada McDonald. Ada apa nggak Cigelis? Kalau ada diapain itu?
Orang Cigelis nggak kenal McDonald. Bagus. Makanan lokal banyak yang enak. Betul apa enggak? Itu beli makanan saudara kita yang punya Muslim. Akhirnya Muslim maju. Restoran Islam maju. Kemudian kalau mau beli sabun mandi, lihat Dettol, jangan beli. Lifebuoy, Lux, jangan beli itu semua tuh. Yahudi tuh. Namanya Unilever, Pepsodent, jangan beli. Pokoknya lihat ada merek Unilever, jangan beli. Unilever, liatin tuh. Makanya nanti bagusnya dicetak. Kalau bisa di sini Ustadz Arif sama anak-anak Laskar FPI bikin daftar, tinggal dicetak doang, kan udah banyak tuh di grup-grup tuh, di berita udah beredar, cetak, sebar ke masyarakat. Ini daftar yang tidak boleh dibeli. Jadi pegangan ibu-ibu ntar ke pasar asal mau beli penyedap makanan, jangan beli Royco, jangan. Royco, Maggi, jangan, cari yang lain. Oh nggak ada yang lain, ada punya Cina, nggak apa-apa deh, beli punya Cina dulu daripada punya Yahudi. Makanya orang Islam bikin dong. Jadi yang beli begini orang Islam, yang maju orang Islam. Kita orang Islam cuma konsumen doang, cuma beli doang. Yang bikin orang kafir melulu. Jelas Bu? Jelas nggak? Jangan belanja Maggi, Royco jangan beli. Sampo-sampoan, Sunsilk jangan beli. Shoulders and Shoulders jangan dibeli. Apalagi itu Dove, namanya Dove, jangan dibeli Dove. Yahudi semua tuh yang punya. Rexona juga Yahudi, cari merek lain. Odol, cari merek lain, jangan Pepsodent. Jelas? Teh Sariwangi jangan dibeli. Teh Sariwangi jangan Pak, ganti yang lain. Ya pakai data kita nih gitu. Udah itu kalau kopi Nescafe jangan dibeli. Najis itu beli kopi Nescafe itu. Haram jadah Nescafe saudara sekalian. Kesel banget gua. Apalagi ya, jadi yang begitu-gitu jangan dibeli. Bapak Ibu saya jangan. Rokok. Nah, ini dia nih. Orang pandai bilang ngudut kabeh. Sakabe nang ngudut. Masya Allah. Pak, Marlboro jangan dibeli. Marlboro dan Hill. Kemudian ini namanya itu perusahaan rokok namanya Philip Morris. Philip Morris sudah membeli PT Sampurna. Jadi ini udah punya Yahudi nih. Sampurnaan semua Yahudi. Hati-hati tuh kita beli. Ji Samsu. Haram lo ngodut Ji Samsu. Nah, kita bicara apa adanya aja nih ya. Ayo siap-siap pindah. Ji Samsu pindah. Sampurna Mil pindah. Ada lagi apa tuh? Hah? 46 gua nggak paham, harus lihat daftar dulu tuh ya. Yang paling bagus berhenti rokok semua, amin. Nah, emak-emak girang hatinya, alhamdulillah. Sok-sokan beli-beli rokok, uang dapur juga kurang ya Bu ya. Mendingan daripada 20.000 buat rokok sehari, mending buat nambahin belanja di dapur, betul tidak? Ya udah, niat yang bener niat. Ya Allah, saya niat berhenti ngerokok. Ya, saya dulu ngerokok kuat. Ngerokok saya kuat. Si Arif nih tahu, Wardi Sahibul Bait nih tahu nih dia nih. Saya zaman dulu rokoknya kuat Pak. Haji Samsu, Sampurna Mil, Gudang Garam Filter. Kalau lagi santai-santai, Sampurna Mil bisa tuh. Cuman kalau udah mulai tegang-tegang dikit, Sampurna Mil nggak berasa tuh, harus naik. Nah, Gudang Garam Filter baru berasa.
Kalau anak-anak Laskar FPI udah ditangkep-tangkepin, nah itu harus samsu tuh baru berasa ngerokok. Tapi tiap hari saya berdoa, ya Allah berhentiin saya ngerokok ya Allah, saya nggak kuat, saya nggak suka, berhenti saya rokok ya Allah. Terus di depan Ka'bah juga saya minta ya Allah, saya mau berhenti rokok ya Allah, kasih kekuatan. Satu saat berhenti juga, alhamdulillahirabbil. Minta sama Allah, udah nggak usah ngerokok lagi. Ngapain nguntungin orang kafir melulu doangan? Ya nanti yang pada samsu beli linting sendiri, beli tembakau sama papirnya beli linting. Nah linting sendiri, udah begitu aja ngerokoknya nggak apa-apa. Itu biasanya kayak begitu tembakau orang Madura. Nah tembakau Madura lokal, insya Allah Ta'ala nggak ngasih uang buat orang Yahudi kayak gitu, amin. Minuman Coca-Cola, Sprite, Fanta, jangan dibeli. Itu semua Yahudi itu. Insya jelas apa tidak? Udah lemes saya. Bapak Ibu itu tadi itu pesan saya begitu. Doain, doa kunut nazilah, didoain setiap sebelum sujud terakhir. Doain, angkat tangan. Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ayyidhum, Allahumma qawwihim, Allahumma wahid sufufahum, Allahumma dammir Amerika wa Israel wa ansaraha wa syuraka'aha wa a'wanaha wa muayyidiha tadmira. Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma shattit shamlahum, Allahumma full haddahum, Allahumma ja'alid da'irata alaihim, Allahumma awsilil azab al-alima ilaihim birahmatika ya khairan nasirin, amin ya rabbal. Doain. Nah yang berikutnya ingetin, niatin. Bisa nggak kira-kira niat rutin setiap hari 1.000 rupiah? Jadi sebulan 30.000 untuk Masjidil Aqsa. Nah ini ya siap antum. Ibu-ibu juga kalau sulit 30.000, 500 perak sehari, sebulan 15.000. Setor aja anak FPI. Niat dalam hati aja, jalan sendiri-sendiri. Oh ternyata saya punya uang lebih nih, nanti dapat berkah. Biasanya begitu tuh. Bela Masjidil Aqsa biasanya dapat berkah karena itu negeri yang Allah berkahi. Tambah berkah, banyakin, tambahin. Anak-anak ibu ajarin. Nah, bela Masjidil Aqsa ya. Kenapa? Nanti ibu pasangin tuh foto di rumah, foto Masjidil Aqsa. Menanamkan kecintaan buat anak-anak kita. Ibu ajarin. Itu Masjidil Aqsa, kalau punya duit kita pergi ke sana haji, ziarah ke Nabi Muhammad dan Masjidil Aqsa. Amin. Niatin ya Allah, saya pengen ziarah sholat di situ. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman doa 3. Ya Allah, kata Nabi Sulaiman, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak ada orang lain pernah berkuasa seperti aku. Allah kasih kerajaan. Lalu Nabi Sulaiman doa lagi, ya Allah berikan aku ilmu dan hikmah. Allah kasih ilmu dan hikmah sampai bisa ngomong dengan binatang dan jin dan lain-lain, semua ditundukkan. Yang ketiga, ya Allah jangan ada orang yang niat pengen sholat di Masjidil Aqsa, hanya niat pengen sholat saja, kecuali dia keluar dari masjid itu kayaumi waladathu ummuh, seperti ibunya baru saja melahirkan dia tanpa dosa, hapus semua dosa. Itu sholat di Masjidil Aqsa. Makanya dulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Umar kalau datang ke Baitul Maqdis, dia nggak mau minum, nggak mau makan, nggak mau apa-apa. Dari tempat dia ke Baitul Maqdis nggak mau apapun kecuali sholat. Ditanya, kenapa ente nggak mau minum, nggak mau makan? Enggak. Saya pengen dapat doa Nabi Sulaiman. Hanya niat sholat saja, keluar dari tempat itu akan dihapus dosa seperti awal pertama kali ibunya melahirkan. Dosa hapus semuanya. Amin ya Rabbal. Ini kalau kita cerita sampai seminggu nggak kelar nih urusannya.
Kita udah lemas, saya udah pusing kepala, udah capek. Insya Allah Ta'ala lain waktu ada kesempatan lagi kita juga sampaikan. Dan ini baru saja kita dapat berita hari ini, duka orang tua saya, ibu saya, orang tua kita semua, istri daripada Habib Rizik Syihab, istrinya tadi pagi meninggal dunia. Akan dimakamkan besok pagi. Jasanya terlalu besar, jasanya sangat besar untuk Islam dan Muslimin. Kalau Habib Rizik itu ada jasanya besar, ya istrinya juga demikian. Sehingga apa? Sehingga di Indonesia dan di dunia terus terang kita bersedih. Semoga pahlawan yang bernama Syarifah Fadlun, Allah Ta'ala jadikan dia husnul khatimah dan diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia bersama datuknya Nabi Muhammad SAW dan juga para syuhada, para siddiqin dan salihin. Amin ya rabbal. Kita doakan, kita kirim surat Al-Fatihah untuk beliau. Lahadiniyah wa lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersyukur rahmah wal maghfirah ya rabbal alamin. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bantuan yang dikirim untuk Palestina nyampe, titip aja ke anak-anak FPI. Anak FPI nanti kirim ke DPP, saya ngatur masuk. Buka di internet, setiap minggu saya kirim uang ke sana. Bikin dapur umum, bagi selimut, bagi jaket. Karena sekarang musim dingin, rumah-rumah pada hancur. 70% rumah hancur ini sekarang ini. 70% satu kota rumah hancur. Sekarang 2 juta orang tinggal di jalanan tanpa ada rasa aman. 2 juta orang tinggal tanpa rumah, pakai tenda. Pakaian ditinggal, semua ditinggal, makanan nggak ada. Mesir ya Allah ya Rabbi, ya Allah, ini Sisi ya Allah, Presiden Sisi cabut nyawanya ya Allah, ganti sama yang baik ya Allah ya Karim. Masa makanan nggak dikasih kirim masuk ke dalam? Sampai orang-orang saudara kita, astagfirullahaladzim, saudara kita nggak ada makan, nggak ada minum. Ini mau bagaimana? Saya ditelepon, Ustadz Sobri, air wudhu udah nggak ada. Air wudhu udah nggak ada, lemes saya. Sekarang ini air gelas aqua lagi, air apa tuh namanya? Kemasan, air minum kemasan, 1 gelas begitu harganya 15.000, $1, 1 gelas lah. Bayangin, semua fasilitas air dihancurin sama Israel, nggak ada air bersih. Mesir bisa-bisanya kayak begitu, haram jadah Mesir, saudara-saudara. Kita minta doain nih, ya Allah, ya Karim, cabut itu Presiden As-Sisi itu, modarin anak-anak yang luka-luka, pada luka-luka semua, luka-luka berat, nggak dikasih masuk juga. Yang dikasih masuk cuma sedikit, yang lain kemana? Lagi luka-luka di kemah tanpa obat. Itu anak kecil yang kena luka bom, karena nggak ada obat bius, langsung operasi tanpa pakai bius. Bayangin saudara sekalian, sakit-sakitnya anak-anak muslim digituin. Saya nggak terima. Itu saudara-saudara saya. Presiden Mesir lu nggak kasih buka lu tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, bukan dari golongannya. Kita nggak mau kayak begitu. Ini udah perang agama Pak, perang agama. Ayo kita semuanya tekad bulat. Saya mau nanya umat Islam yang ada di sini, siap kira-kira bela Palestina? Siap? Siap bela Masjidil Aqsa? Takbir! Dari saya kira cukup sekian. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Yang tutup doa ada ya?
Ada yang tutup doa ya. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Yang benar datang dari Allah Taala. Yang salah atas kekurangan diri saya pribadi. Ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.